Halo, kembali lagi bersama saya Guru di channel saya Roh Multimedia of Car. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi K1 dan K2 di soket setrum head unit. Nah, mau tahu lanjutannya? Yuk tonton terus video ini ya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi K1 dan K2 pada head unit. Nah, K1 sama K2 itu adalah kabel data ya teman-teman. Kabel data untuk remote setir. Nah, di remote setir itu kan ada tombol-tombolnya. Ada volume plus, ada volume main, ada channel plus, ada channel main, dan mode. Nah, case 1 ini di sini ya teman-teman. Di kabel setrum itu case 1, coba mana ya? Nah, kalau yang ini K2. Kalau ini K1. Nah, ini K1. Ini ya teman, K1 dan K2. Nah, K1, K2 ini. Nah, hampir semua head unit double DIN yang sekarang ini sudah dilengkapi dengan kabel remote setir ya teman-teman. Nah, kayak K1 dan K2 ini. Jadi sekarang ini head unit double DIN yang terbaru itu seharusnya sudah ada spesifikasinya tentang remote setir. Nah, di mobil Toyota ya teman-teman, di mobil Toyota atau mobil Daihatsu itu kabel data remote setirnya itu ada dua ya teman-teman. Nah, dan di mobil Honda atau mobil Suzuki atau Mitsubishi itu kalau nggak salah kabel data remote setirnya itu ada satu. Saya sudah jelaskan di beberapa video yang udah lama ya teman-teman tentang soket-soket mobil OEM itu. Jadi ada yang dua, itu mobil Toyota dan Daihatsu, dan ada yang remote setir, data remote setirnya itu satu, itu Honda, Suzuki, dan Mitsubishi. Nah, dan untuk head unit OEM itu tidak perlu setting-setting lagi, khususnya untuk head unit OEM ya. OEM itu yang mobil khusus head unitnya, jadi bukan yang universal ya. Tidak perlu setting-setting lagi karena soketnya itu sudah PNP atau plug and play. Jadi soketnya langsung ke soket, jadi tinggal pasang dan langsung bisa dinyalakan gitu ya teman-teman. Jadi nggak usah ribet-ribet sih kalau yang soket PNP itu. Nah, soket PNP itu sudah saya jelaskan di video yang ini. Terus nah, cara untuk mencari kabel data remote setirnya teman-teman. Cara untuk mencari kabel data remote setir yang
nanti bakal dikonekkan ke K1 K2 ini. Teman-teman bisa lihat di video ini. Nah, teman-teman bisa mengecek pakai multitester ya. Nah, multitesternya ini kali 10 ohm. Dan untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di video yang ini. Nah, bagi penonton yang baru pertama kali menemukan channel saya, nama saya Guru, dan saya ucapkan selamat datang di channel saya, Roy Multimedia of Cars, channel yang membahas seputar TV mobil dan lain-lain. Channel saya tayang setiap hari Senin dan Kamis di jam 12 siang, jadi jangan sampai lupa ya. Untuk penonton yang sudah menonton channel saya dan kembali untuk menonton lagi, saya ucapkan terima kasih. Kalian penonton yang setia. Buat semuanya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik tombol loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Yuk, kita lanjut tonton videonya. Terus, kalau di head unit itu terdapat ya di head unit ini terdapat kabel K1 ini tadi, K1 sama K2 ini, dan K ground. Nah, biasanya tuh ada yang namanya K ground. Jadi kabel K1 dan K2 ini dapat kabel data remote setir yang di mobil ya. Dapat kabel data remote setir yang di mobil. Nah, untuk K ground itu, K groundnya itu biasanya dapat ground head unit. Jadi ground head unit atau kabel yang hitam ini, kabel yang hitam. Nah, ini biasanya kalau misalnya groundnya remote setir, biasanya dapat ini, disambungkan kayak ini gitu ya. Terus ada juga kabel data remote setir head unit yang namanya SWC 1, SWC 2, dan SWC ground. Itu juga sama saja ya namanya teman-teman. Itu cuman penggantian namanya aja. Artinya tuh sama, intinya tuh sama, yaitu SWC 1 itu K1, SWC 2 itu K2, dan SWC ground itu adalah K ground. Intinya sama saja. Nah, jadi pada waktu di tes, pada waktu dites ternyata remote setirnya tidak fungsi. Nah, ini misalnya nih ya. Kalau di sini, nah ini SWC ini kan. Nah, ya pada waktu dites gini, terus ternyata tidak fungsi remote setirnya, berarti tinggal dibalik saja kabel datanya teman-teman. Kabel yang dibalik itu adalah K1 dan K2 nya ya, ini K1 sama K2 ini kan. Nih misalnya nih yang ini dapat, misalnya posisinya begini, terus dicek di sini, disetting, dan ternyata nggak fungsi, tinggal dibalik saja. Nah, tuh. Tinggal dibolak-balik saja teman-teman ya. Nah, pada waktu di setting ini walaupun sudah dibalik ya, masih tetap tidak bisa. Misalnya ya, coba salah satu kabelnya dikasih resistor 1,5 kilo ohm dengan warna coklat, hijau, dan merah. Nah, jadi ini cuma contoh saja ya teman-teman. Ini bukan resistor 1,5 kilo ohm, tapi ini saya cuma mencontohkan saja. Nah, resistor ini nanti dihubungkan ke salah satu K1 atau K2. Misalnya ini kan, ini terus dapat
Misalnya ini kabel remote datanya yang di mobil. Ini dapat ini, terus yang satunya ini dapat K2. Nah, dicoba disetting lagi. Itu. Nah, misal salah satu K1 yang dikasih resistor ini ya, misal kalau salah satu dikasih resistor, terus coba di setting remote setirnya. Kalau masih nggak bisa, coba K2 yang dikasih resistor. Tuh, misalnya ini nggak bisa nih, ganti resistornya dipasang di K2. Nah, tinggal ini gantian dipasang di kabel datanya ini itu ya. Terus di setting remote setirnya. Nah, itu siapa tahu bisa. Seperti itu sih teman-teman, fungsi dari K1 K2 yaitu adalah untuk remote setir. Oke, gitu aja ya teman-teman. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jika suka video ini bisa like dan klik tombol loncengnya untuk mengetahui video-video saya yang terbaru. Yang belum subscribe bisa subscribe ya. Yang sudah subscribe terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk terus tonton video saya setiap hari Senin dan Kamis di jam 12 siang. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah. Audio Jungle.